Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Mas Molvi dengan NIM akhir 105 dari kelompok satu Praktikan Praktikum PPM, Pengendalian dan Penjaminan Mutu. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas mingguan dari shift satu karena saya shift satu. Yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur produksi botol plastik minuman. Untuk menjaga kualitas, perusahaan melakukan inspeksi harian yang terhadap produk yang telah dihasilkan. Setiap hari, dari hasil produksi dan diperiksa adakah botol yang cacat, misalnya bocor, bentuk tidak sempurna, dan penutup yang tidak rapat. Berikut merupakan data selama 10 hari. Nah, manajer kualitas ingin mengetahui apakah produksi botol tersebut masih berada dalam batas kendali, ataukah terdapat indikasi penyimpangan. Nomor dua, sebuah suku cadang otomotif produksi komponen kecil dalam batch. Untuk pengendalian kualitas, setiap hari diambil satu sampel tetap 200 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Misalnya dimensi sesuai, tetap, finishing buruk. Berikut merupakan data dari 20 produk yang telah dicek. Manajer ingin memantau jumlah cacat per sampel agar proses tetap stabil. Nomor tiga, sebuah pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Setiap gulungan diperiksa secara visual untuk cacat seperti lubang, noda, anyaman putus, dan lain-lain. Unit inspeksi adalah satu gulungan kain pemeriksa konstan. Manajemen ingin memantau cacat per gulungan selama 20 hari agar proses tetap stabil. Nomor 4, sebuah pabrik percetakan kemasan produksi lembaran karton untuk kotak produk. Setiap hari, tim kontrol kualitas memeriksa beberapa gulungan karton. Misalnya berapa gulungan lebih panjang, sehingga jumlah unit yang diperiksa, meter atau lembar tidak setiap hari tidak sama. Berikut merupakan datanya. Manajemen ingin memantau tingkat cacat per unit agar proses tetap stabil. Yang terakhir, nomor 5, sebuah lini perakitan smartphone mencatat berbagai jenis defect atau cacat selama inspeksi akhir. Manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto, jadi vital few, trivial many, untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defect yang paling sering menyebabkan kerugian pada perusahaan smartphone. Berikut merupakan datanya. Oke, saya akan coba mengerjakan. Pertama-tama kita akan membuat Excel-nya terlebih dahulu. Dari sesuai table ya. Dari nomor satu itu di sheet satu, nomor dua di sheet dua, nomor tiga di sheet tiga, nomor empat di sheet empat, nomor lima di sheet lima. Oke, langsung masuk aja ke RStudio. Di sini ada codingan install package, read XL, dan install package QCC. Gunanya untuk menginstal package dari em, si file Excel tersebut yang telah dimasukkan ke folder kosong. Dan install package QCC karena kita ingin mencari peta kendali kontrol, maka menggunakan quality control chart. Setelah diinstal, maka menggunakan library untuk diaktifkan. Kita running. Oke, setelah di running dan berhasil, kita input seluruh datanya menggunakan sintaks soal 1_105 itu read xlsx. Read xlsx di sini berguna untuk bahwa kita ingin membaca si Excel-nya, read xlsx. Dan di sini ada ketik book satu karena saya menamakan file Excel saya tadi itu dengan nama book satu. Dan sheet untuk sheet sama dengan nomor satu untuk soal satu, soal dua sheetnya itu nomor dua, soal tiga sheet nomor empat, soal empat sheet nomor empat, soal lima sheet nomor lima. Setelah di running, langsung kita membuat peta kerja kendali P, peta kontrol QCC dari peta kendali P untuk nomor satu, yaitu menggunakan CCP. CCP itu Quality Control karena peta kendali P, QCC soal satu, yang soal satu di sini sebagai data mana yang ingin kita jadikan peta kendali P. Lalu jumlah cacat X di sini itu berguna itu menyebutkan mention dari Excel.
Jadi judul kolom pada sheet satu itu judul kolomnya jumlah cacat X. Jangan salah, harus sesuai. Dan size-nya juga jumlah sampel, itu variabel keduanya. Type P karena peta kendali P, title hanya memberikan judul pada grafik, X-lab pengamatan keberapa, ILF proporsi jumlah cacat. Lalu false, lalu di running, maka ada peta grafik peta seperti ini. Dan menurut dari gambar ini tidak ada yang melewati limit ataupun tidak melewati batas atas maupun batas bawahnya. Masih dalam terkendali, terbilang terkendali. Untuk jelas ya, kita mengetahui nilai CL berapa, UCL berapa, kita menggunakan sintaks menampilkan data outlier dan melihat ringkasan peta kendali menggunakan CCP, violation, dan summary CCP. Kenapa CCP di sini? Karena peta kendali P. Lalu running dan eh, ter terlihat bahwa di situ CL-nya berapa? CL-nya ada di sekitar 0,06764706. Lalu LCL-nya ada di 0,014, UCL-nya ada di 0,120. Berarti nomor satu kesimpulannya masih terkendali. Nomor dua menggunakan NP, peta kendali NP. Maka di sini sintaksnya CCNP. Ini sisi soal 2 karena data soal 2 yang ingin kita jadikan peta kendali NP. Jumlah sampel itu judul yang ada di kolom pada Excel dan jumlah cacat juga pada judul di kolom file Excel. Type-nya NP karena tipe petanya NP, XLab, YLab, AdStats, lalu false. Lalu kita running. Oke, maka di sini tertera grafik baru nih dari soal nomor 2 yaitu jumlah cacat dan dibuat dengan peta kendali NP. Sesuai dengan gambar ini juga masih aman aja, masih dapat terkendali. Tidak ada yang melebihi batas. Cuma untuk lebih jelasnya kita menggunakan violation dan summary untuk mengetahui nilai UCL ECL berapa. Di sini nilai CL-nya 11,85, LCL-nya 1,83, UCL-nya 21,86. Jadi jawaban nomor 2 juga kesimpulannya masih terkendali. Nomor 3 kita pakai peta kendali C. Maka dari itu di sini sintaksnya CCC. QCC soal 3 karena soal 3 yang ingin kita bedah menggunakan peta kendali C. Lalu jumlah cacat CI itu sesuai dengan judul kolom, type C karena peta kendali C, title judul, xlab ylab sama seperti tadi, add stats, false. Kita running, maka terlihat grafik baru juga peta kendali C. Dalam gambar itu sama seperti yang lain, masih terkendali, tidak ada yang melewati UCL ataupun LCL-nya. Untuk mengetahui lebih jelas berapa UCL dan LCL-nya menggunakan violation seperti biasa. Nah, di violation ini diberikan bahwa tidak ada beyond limits 0, violating range numeric 0. Berarti tidak ada yang ini melewati dari batas. Karena tidak ada yang melewati, maka tidak ada perbaikan karena tidak ada yang melewati batas. Lanjut, nomor 4 membuat kendali U, berarti pakai CCU. QCC soal 4 karena soal 4 yang ingin kita jadikan peta kendali U. CI cacat itu dari judul Excel. Unit unit diperiksa juga sama jadi judul Excel. Type U karena peta kendali U. Title itu buat penamaan grafik, Xlab, YLab, dan Force. Add start. Di running. Kak, ada grafik baru lagi. Nah, di sini juga sama, masih terkendali karena tidak ada yang melewati batas-batasan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui lebih jelas, pakai violation dan summary. Maka di sini ada UCL-nya berapa? UCL 1,65, LCL 0,020, CL-nya ada di 0,09. Yang terakhir, untuk membuat Pareto, kita masukkan
sintaks defect sama dengan soal 5. Karena soal 5 ini datanya yang ingin kita jadikan diagram Pareto. Yaitu kita ambil variabel yang jumlah frek, yaitu ada di judul dari kolom file Excel-nya. Lalu names defect, nama cacatnya itu jenis defect, apa aja cacatnya pada perusahaan tersebut, itu ada di kolom jenis defect di soal nomor 5 di sheet 5. Dan untuk merunning, membuat diagram Pareto ya, menggunakan sintaks Pareto titik chart, defect, koma, YLab. Jadi si defect ini menjadi sumbu Y-nya, sumbu Y-nya. Itu maka kita running. Ya, di sini telah ditentukan dari grafik ya. Yang paling kiri itu ada misaligned kamera, yang kedua ada dead pixel, tiga ada speaker failure, keempat ada battery issue dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa tentukan bahwa ternyata nilai ataupun masalah yang paling besar di perusahaan ini yaitu misaligned kamera. Jadi untuk perbaikan kita harus menyelesaikan dulu permasalahan di misaligned kamera untuk perbaikan yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.